Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Bu Sri. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Kalau video saya nongol di beranda kalian, jangan bosan. Terus tonton video-video saya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan untuk semua yang sudah mendukung, yang sudah subscribe dan sudah membagikan video-video saya. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kemudahan, keberhasilan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian? Semoga kalian hari ini selalu sehat, selalu diberikan keberhasilan, amin. Masih di tempat yang sama, di bawah pohon talok, pohon kersen, dengan kisah mistis dan perjalanan spiritual yang saya alami selama saya menjalani kehidupan spiritual selama ini ya teman-teman. Kali ini kan menanggapi banyaknya teman-teman yang bertanya di mana pedang yang diberikan oleh yang Lawu itu sekarang berada. Nah, saya sebenarnya ini kelas balik sedikit ya teman-teman bagi yang mungkin baru saja menonton video saya. Jadi saya melakukan pendakian pertama ke Gunung Lawu itu di tahun 1999. Saya mendakinya berempat dengan teman saya cowok, saya satu-satunya cewek. Terus setelah itu setelah dari Cemoro Sewu kita masuk gerbang Cemoro Sewu itu saya sudah dihadapkan dengan dunia gaib teman-teman. Saya sudah dibawa oleh seorang kakek. Terus kakek itu memberikan minum kepada saya dan kakek itu selalu memberikan minum kepada saya. Terus setelah itu kakek itu mengajak saya ke sebuah pasar, di mana pasar itu segala macam jualan ada, dan pasarnya itu pasar tradisional teman-teman, pasar tradisional. Setelah itu tapi saya di situ itu tidak merasa kenyang, selalu makan. Nah setelah itu terus saya dimandikan oleh seorang wanitanya itu sangat cantik sekali. Dia berambut panjang terurai sampai ke tanah, sangat cantik dengan pakaian kembennya. Setelah saya dimandikan, saya dibawa oleh seseorang berkuda putih yang disebutnya Sinuwun. Nah, setelah saya dibawa oleh Sinuwun itu, saya dibawa ke sebuah tanah lapang. Nah, di situ itu ada batu besar, teman-teman. Batu yang sangat besar. Nah, di situ saya disuruh bersembunyi di balik batu itu. Sambil eyangnya berkata, kamu bersembunyi di sini. Nanti ketika saya memanggilmu, kamu akan saya hampiri lagi. Jangan lari, jangan takut pada apa yang kamu lihat, seperti itu. Akhirnya saya sembunyi di balik batu itu teman-teman. Nah, suatu ketika itu terjadi peperangan teman-teman. Di situ itu di padang savana tadi terjadi peperangan yang sangat besar. Peperangan itu yang benar-benar kayak peperangan zaman kuno, itu banyak kuda, banyak itu. Akhirnya di situ itu banyak mayat yang bergelimpangan. Terus Sinuwunnya ini tadi datang mengambil saya, ayo kamu naik ke atas batu ini. Nah, setelah saya naik ke atas batu itu, saya diberi sebuah pedang. Pedang itu diberikan ke saya, dengan pedang itu penuh dengan lumuran darah. Dia berkata begini, Sinuwun,
ini pedang saya berikan kepada kamu. Suatu saat akan banyak orang yang mencarimu. Banyak orang yang mencarimu. Nanti ketika kamu berumur 34 tahun, kamu akan melahirkan seorang anak, beri nama dia Satrio Abimanyu, kan itu. Dia Satrio Abimanyu. Pedang ini suatu saat akan dicari oleh orang-orang. Nah, setelah itu yang si Nuwun ini bilang, nanti kamu akan tahu karena saya akan selalu membawamu, menjagamu gitu. Nah, setelah itu saya dibawa lagi naik kuda. Setelah naik kuda saya diaturkan ke kakek yang nulis saya minum tadi, namanya kakek Tumbul Bulung. Ternyata Tumbul Bulung antar bocah iki, antarkan anak ini pulang karena dia waktunya di sini sudah selesai kata gitu. Terus saya diantar sama yang Tumbul Bulung itu melewati jembatan yang ternyata jembatan itu adalah manusia yang dijejer. Jadi manusia yang berjejer, yang dijejer banyak sekali, manusia yang berkepala kuda, manusia yang bertubuh tanpa kepala. Itu ternyata setelah saya tanya sama kita dulu itu, ini siapa? Ini adalah orang-orang yang suka mencari pesugihan, dan mereka imbal baliknya seperti ini, mereka harus jadi pekerja di tempat ini. Oh, nah setelah itu setelah saya kembali, saya disuruh mengikuti satu orang yang membawa obor. Kamu ikutin orang yang membawa obor ini, terus jangan sampai menolak ke belakang. Saya ikuti kakek, ada satu orang laki-laki yang membawa obor. Saya ikuti. Ketika saya sadar, saya ternyata sudah berada di sebuah tenda, dan tenda itu berada di tendanya pendaki yang berasal dari kaki Gunung Pangrau. Jadi 11 laki-laki. Jadi itu tenda itu mereka menolong saya. Pagi harinya mereka mencari teman-teman saya, karena teman-teman saya udah hilang dari habis maghrib sampai pagi baru ketemu. Setelah itu teman-teman, kehidupan yang saya alami itu setelah kejadian lawu ini, kejadiannya itu kehidupan saya itu berbalik 180 derajat, teman-teman. Benar, saya di situ sering kesurupan, saya sering mengamuk, saya sering mengigau. Setiap kali saya kesurupan, saya selalu didatangin oleh si Nuwun ini tadi yang bawa kuda dan berpakaian beskap ini. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah melihat wajah aslinya. Wajahnya sampai sekarang saya tidak pernah melihat karena selalu tertutup kabut ini. Jadi si Nuwun ini selalu mendampingi saya, teman-teman, sampai saat ini, sampai anak saya lahir, sampai sekarang pun saya masih tetap berkomunikasi, berkomunikasi sama eyangnya ini. Jadi saya kalau minta tolong apa-apa, saya selalu minta tolong ke eyangnya. Dan eyangnya ini, si Nuwun ini juga masih selalu memberikan apa yang akan terjadi di kehidupan selanjutnya. Jadi apa yang belum terjadi itu si Nuwun ini tahu. Makanya saya itu sampai terkadang itu bilang, ini siapa gitu loh. Apakah dia malaikat, nabi, atau apa? Saya dulu itu bertanya-tanya, dan alhamdulillahnya saya sudah tahu jawabannya, beliau siapa. Jadi pada intinya si Nuwun ini memang benar-benar beliau adalah orang yang istimewa.
beliau orang istimewa, dia bisa menembus dua alam. Jadi Sinuwun ini jelas bukan jin ya teman-teman, perlu saya ketahui, beritahukan bahwasanya Sinuwun ini bukanlah jin. Jadi di Gunung Lawu itu ada Sinuwun, Kanjeng Sinuwun, sama kabar satu orang ini saya nggak boleh sebut namanya. Jadi untuk pedang ini teman-teman, karena ini saya anggap itu sebagai sebuah titipan. Jadi pedang itu terkadang itu muncul, terkadang enggak. Jadi terkadang itu sewaktu-waktu itu dia bisa berwujud, terkadang itu tidak akan bisa terwujud. Nah, selama ini hanya 3 orang yang bisa sudah saya perlihatkan wujudnya. Satu suami saya, yang kedua ada ya dulu bisa dibilang teman spiritual saya, terus yang satu keponakan saya sudah pernah melihatnya. Jadi nah akhirnya sampai sekarang masih ada, masih saya simpen. Mungkin nanti setelah saya topong rame ini selesai, karena saya harus menjalani topong rame selama 10 tahun. Jadi setelah itu baru saya akan munculkan, saya akan perlihatkan bentuk pedang itu seperti apa, baru akan saya munculkan. Untuk saat ini memang itu tidak mungkin saya munculkan. Pindah ya teman-teman. Jadi itu akan saya munculkan, akan saya bawa. Ntar kalau saya sudah selesai, maka akan saya perlihatkan. Itu hanyalah sebuah titipan yang harus saya jaga. Entah suatu saat akan saya berikan kepada siapa, pasti akan saya berikan, tapi selama itu masih berupa titipan akan saya jaga dengan baik. Jadi intinya barang itu masih ada. Dan akhir-akhir ini saya disuruh nyari tentang leluhur saya teman-teman. Ada bisikan bahwasanya saya harus ke Trenggalek mencari leluhur laki-laki saya. Jadi leluhur laki saya itu yangnya bilang ini bahwasanya kamu ada keturunan dari Warok Trenggalek dan Ratu Kalinyamat dari pihak Simbah putri saya. Jadi saya nanti setelah ini selesai, saya harus mencari leluhur saya ke Trenggalek sama ke terahnya Ratu Kalinyamat. Jadi walau bisawab, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya. Yang jelas saya hanya bisa bersyukur Allah masih memberikan keselamatan, kesehatan, serta kemudahan buat saya. Kedepannya mudah-mudahan selalu bisa bermanfaat bagi orang lain. Untuk selanjutnya hanya bisa berdoa dan mendoakan semoga apa yang menjadi kebaikan bagi saya menjadi amal jariah buat saya, dan saya masih bisa selalu menolong orang-orang di sekeliling saya dan selalu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi intinya percaya tidak percaya bahwasanya yang gaib itu ada, yang gaib itu nyata, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Saya sebagai manusia hanya sebuah alat sebagai perantara yang hanya dititipi sebuah benda. Entah suatu saat benda itu akan bermanfaat bagi orang banyak atau tidak, hanya Allah yang tahu. Pada intinya niat saya hanyalah untuk membuat kebaikan agar kelak karma baik menjadi milik anak cucu saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga silaturahmi
agar kita dipanjangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Amin amin ya robbal alamin.